Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam kurikulum Merdeka, pemerintah sudah menetapkan capaian pembelajaran sebagai kompetensi yang ditargetkan. Untuk itu, mari kita pelajari bersama-sama. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendara, CP memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mencapai garis finish, pemerintah membuatnya ke dalam 6 etape yang disebut fase. Setiap fase lamanya 1 sampai dengan 3 tahun. Pemanfaatan fase-fase capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. Pembelajaran yang fleksibel. Ada kalanya proses belajar berjalan lebih lambat pada suatu periode, sehingga dibutuhkan waktu lebih panjang untuk mempelajari suatu konsep. Ketika harus menggeser waktu untuk mengajarkan materi-materi pelajaran yang sudah dirancang, pendidik memiliki waktu lebih panjang untuk mengaturnya. Pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik. Fase belajar seorang peserta didik menunjukkan kompetensinya, sementara kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usianya. Dengan demikian, ada kemungkinan peserta didik berada di kelas 3 SD, namun belajar materi pelajaran untuk fase A yang umumnya untuk kelas 1 dan kelas 2, karena ia belum tuntas mempelajarinya. Pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Satu fase biasanya lintas kelas. Misalnya, CP fase D yang berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Saat merencanakan pembelajaran di awal tahun ajaran, guru kelas 8 perlu berkolaborasi dengan guru kelas 7 untuk mendapatkan informasi tentang sampai mana proses belajar sudah ditempuh peserta didik di kelas 7. Selanjutnya, ia juga perlu berkolaborasi dengan guru kelas 9 untuk menyampaikan bahwa rencana pembelajaran kelas 8 akan berakhir di suatu topik atau materi tertentu, sehingga guru kelas 9 dapat merencanakan pembelajaran berdasarkan informasi tersebut. Kekhasan capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran, kompetensi yang ingin dicapai ditulis dalam paragraf yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau disposisi untuk belajar. Sementara karakter kompetensi umum yang ingin dikembangkan dinyatakan dalam profil pelajar Pancasila secara terpisah. Dengan dirangkaikan sebagai paragraf, ilmu pengetahuan yang dipelajari peserta didik menjadi suatu rangkaian yang berkaitan. CP dirancang dengan banyak merujuk kepada teori belajar konstruktivisme dan pengembangan kurikulum dengan pendekatan understanding by design. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi yang menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Dengan demikian, pemahaman bukanlah suatu proses kognitif yang sederhana atau proses berpikir tingkat rendah. Memang apabila merujuk kepada taksonomi Bloom, pemahaman dianggap sebagai proses berpikir tahap yang rendah. Namun demikian, konteks taksonomi Bloom sebenarnya digunakan untuk perancangan pembelajaran dan asesmen kelas yang lebih operasional, bukan untuk CP yang lebih abstrak dan umum. Taksonomi Bloom lebih sesuai digunakan untuk menurunkan atau menerjemahkan CP ke tujuan pembelajaran yang lebih konkret. Naskah CP terdiri atas rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Demikian sahabat pembelajar, ini hanya sebagai pemantik saja. Mudah-mudahan didalami lebih lanjut di komunitas belajar masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.